adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kakak perkenalkan dulu kakak yang membawakan ibadah kita hari ini. Dengan saya, Kak Ruslan, didampingi dengan sebelah kiri saya, sebelah kanan saya, dan pemain musik kita adalah Bang Fatar, dan kameramen kita Bang Anju. Adik-adik, ibadah kita akan kita mulai. Siapkan hati dan pikiran kita. Juga Alkitabnya jangan lupa ya. Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Hari ini kita beribadah tetap dari rumah kita masing-masing. Majelis HKBP Kalideres dengan sukacita menyambut kehadiran saudara-saudari seiman, anak-anak sekolah minggu, terutama kepada yang baru pertama sekali mengikuti ibadah live streaming dari rumah masing-masing, ditemani oleh orang tua di rumah. Terpujilah Tuhan melalui persekutuan ini. Marilah kita pusatkan hati kita untuk beribadah. Kita memasuki saat teduh. Kita bernyanyi. Jadi mari kita puji Tuhan dengan I Love You Jesus. Anak-anak sekolah minggu, kita bangkit berdiri dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama berdoa. Ikuti dalam hati masing-masing. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita puji Tuhan dengan Holanda Dana. Dengarlah hukum Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini, Minggu 30 Mei 2021, yaitu hukum titah yang ketiga. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong,
menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Amin. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum Tuhan. Anak-anak mengikuti ya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita puji Tuhan kembali dengan lagu God is so good. Anak-anak bangkit berdiri. Kita berdoa. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita puji Tuhan kembali dengan sukacita dengan lagu Hosi Pangolu Au. Anak-anak sekolah minggu, untuk ayat bulanan pada bulan ini, bulan Mei, sudah beberapa minggu yang lalu mungkin anak-anak sekolah minggu sudah hafal ya, sudah hafal dengan ayat bulanan minggu ini, yaitu ayat bulanan yang diambil dari Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Anak-anak sekolah minggu boleh membuka atau silakan membuka Alkitab masing-masing. Yang belum hafal boleh dibaca. Kita membaca bersama-sama ya. Titus 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian
ayat bulanan minggu ini, marilah anak-anak kita bersama-sama berdoa. Anak-anak sekolah minggu mengikuti ya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpan. Adik-adik, kita puji Tuhan kembali dengan pujian Yesus cinta semua anak. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, dengan syukur kita puji Tuhan kembali dengan lagu Kami Puji dengan Riang. Kita nyanyikan sukacita ya. Anak-anak sekolah minggu, pada minggu ini khotbah kita ambil dari ayat Markus 10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16. Anak-anak sekolah minggu dibuka Alkitabnya supaya kita bisa bersama-sama membaca ya. Coba sudah dibuka Alkitabnya masing-masing ya. Kita sama-sama membaca dari Markus 10 dimulai dari ayat ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16 ya. Yesus memberkati anak-anak. Ayat yang ke-13, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi
murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Yang ke-14, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Ayat yang ke-15, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Ayat yang ke-16, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Anak-anak sekolah minggu, tadi ayat Markus ini mengatakan Yesus memberkati anak-anak. Sama dengan kalau Yesus memberkati anak-anak, berarti Yesus sahabat anak-anak. Yesus cinta anak-anak, ya. Jadi kalau misalnya Yesus memberkati, Yesus sahabat anak-anak, kemudian Yesus cinta anak-anak, maka kalau kita pengalaman sehari-hari, kita ibaratkan orang tua di rumah cinta anak-anak, ya, cinta anak-anak, sampai-sampai misalnya orang tua itu kadang khawatir anaknya belum makan dan lain sebagainya, ya. Jadi di sini Inang mau jelaskan sedikit, ya. Selamat hari Minggu, adik-adik, anak-anak sekolah minggu. Firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada anak-anak sekolah minggu bahwa Yesus sangat menyayangi anak-anak. Yesus sungguh-sungguh menjadi sahabat bagi anak-anak. Yesus adalah sahabat anak-anak. Dia sayang kepada anak-anak sekolah minggu. Yesus menyambut dengan sukacita setiap anak-anak yang datang ke hadapannya. Jangan biarkan hal sekecil apapun menghalangi kamu, menghalangi anak-anak sekolah minggu untuk datang berjumpa dengan Yesus. Apalagi saat kebaktian seperti ini, ya. Walaupun dengan live streaming, walaupun beribadah di rumah, kita harus tetap berjumpa dengan Yesus dengan cara kebaktian minggu seperti ini, ya. Kita mohon kepada Tuhan, mudah-mudahan kejadian yang kita alami tahun-tahun ini, masalah COVID, cepat berlalu, supaya anak-anak sekolah minggu bisa ketemu dengan kakak-kakak sekolah minggunya, ya. Mungkin anak-anak sekolah minggu sudah banyak yang rindu, kangen sama kakak-kakak sekolah minggu, ya. Nah, kemudian adik-adik sekolah minggu, saat kalian beribadah, ya, saat kalian beribadah di rumah, ya, apapun yang menghalangi kalian singkirkan. Ya, mungkin tadi ada yang disuruh orang tua beribadah, kebaktian live streaming, ada yang tidak mau. Mungkin saja misalnya tidak mau, satu, lagi main game, ya kan? Nah, tidak mau berhenti main game, disuruh beribadah tapi tidak mau, sampai orang tuanya misalnya marah. Nah, itu jangan, tidak boleh, ya. Anak-anak sekolah minggu yang sudah disayangi Tuhan Yesus Kristus, kita harus sayang juga kepada Tuhan. Jadi kalau misalnya nih orang tua menyuruh beribadah, ya, cara kamu menyayangi Tuhan Yesus dengan kamu menuruti perintah, ya, dari orang tua, maka itu kamu sudah menunjukkan bahwa kamu adalah sayang kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, penghalang yang kedua tadi, misalnya kamu lagi nonton TV nih, asik-asik nonton TV, gitu
TV itu ada misalnya film kartun dan lain sebagainya, film kesukaan kamu ya. Kamu tidak mau meninggalkan itu. Kamu tidak mau berhenti melihat tayangan di TV. Kamu tidak mau meninggalkannya. Kamu hanya menonton itu, maka kamu tidak mau mengikuti kebaktian. Nah, itu tidak boleh ya. Kita tahu Tuhan adalah sayang sama kita. Sampai Tuhan mengatakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Ya. Jadi tadi di situ ada ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada murid-muridnya yang melarang anak-anak mendekati Tuhan Yesus. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Jangan menghalang-halangi. Makanya kamu juga anak-anak sekolah minggu, kalau mau beribadah ya, jangan kamu tunda-tunda. Jangan kamu misalnya dihalang-halangi oleh kamu lagi main game, kamu lagi nonton TV, atau misalnya ada orang tua yang menyuruh kamu sapu rumah dulu, menyuci piring dulu. Nah, itu tinggalkan dulu. Nanti setelah selesai beribadah, maka kamu kerjakan, kamu turuti apa yang diperintahkan oleh orang tua. Ataupun setelah itu nanti, setelah kebaktian, kalaupun misalnya harus main game lagi, maka boleh ya. Tapi untuk beribadah, memuji Tuhan ya, memuji Tuhan, maka kita harus tetap beribadah dulu, mempersatukan beribadah ya. Kalau Tuhan sudah sayang sama kita, maka kita juga wajib harus menyayangi Tuhan ya. Tuhan sayang sama kita, Dia melindungi kita dari segala penyakit. Sampai hari ini kita boleh sehat. Tuhan melindungi, menyayangi orang tua. Sampai hari ini orang tua kamu boleh mendidik, boleh membesarkan kamu, memberikan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Ya, untuk itu Inang pesan di sini untuk anak-anak sekolah minggu ya. Yesus memberkati anak-anak. Yesus sahabat anak-anak. Yesus cinta sama anak-anak, maka kita juga harus cinta kepada Tuhan Yesus. Jangan Tuhan Yesus aja yang cinta sama anak-anak, sama kita tidak cinta, itu tidak boleh ya. Oke, itu aja yang Inang sampaikan. Untuk selanjutnya boleh nanti tugas yang akan diberikan oleh kakak sekolah minggu di kelas masing-masing dikerjakan ya, dikirim sesuai dengan waktu yang ditentukan ya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu. Kita sebelum itu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu pada hari Minggu ini. Engkau telah memberikan kepada kami pencerahan daripada sebagian firman. Engkau sayang kepada anak-anak Bapa. Engkau mencintai anak-anak. Terpujilah nama-Mu Bapa. Untuk itu Bapa, kami mohon kepadamu, Engkau jauhkan dari kami segala penyakit, khususnya penyakit yang saat ini lagi ada di bumi kami, di dunia ini. Untuk itu Tuhan, kami rindu untuk bertemu dengan kakak-kakak sekolah minggu di gereja-Mu. Berkati kakak-kakak sekolah minggu Bapa, berikan kekuatan, berikan kepintaran, berikan kesabaran untuk memberikan yang terbaik, untuk mengajari anak-anak sekolah minggu. Apapun itu kegiatannya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Bapa, supaya semuanya berjalan dengan baik. Kuatkan kami semua untuk menjalani virus yang ada di bumi ini Bapa. Engkau kiranya virus ini Bapa segera berlalu, agar sukacita dalam kehidupan kami semakin tumbuh,
semakin kami boleh menikmati hidup ini. Bapak yang baik, terima kasih untuk orang tua yang sudah mendampingi anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu ini walaupun dengan live streaming. Engkaulah yang memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Berikanlah mereka sukacita Bapa, berikan mereka, khususnya berikan mereka kesehatan. Terpujilah nama Bapa, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Amin. Kita bernyanyi. Anak-anak sekolah minggu ini kita mengumpulkan persembahan. Untuk persembahan boleh dimasukkan ke dalam amplop, kemudian serahkan kepada sintua rayon masing-masing atau kepada kakak guru sekolah minggu yang mana yang mungkin yang lebih dekat ke rumahnya ya. Kalau misalnya sintuanya lebih dekat, silakan kepada sintua rayon masing-masing. Kalau kakak guru sekolah minggu, silakan serahkan kepada kakak sekolah minggu, masukkan ke dalam amplop ya. Oke, sebelum itu kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Adik-adik, sebelum kita puji Tuhan, persiapkan dulu persembahannya ya. Persembahan buat Tuhan, berikan yang terbaik. Adik-adik, dengan memberikan persembahan kita puji Tuhan, persembahan kami. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Pulanglah dengan sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita damai sejahtera. Amin.
buat anak-anak sekolah minggu semuanya. Tuhan memberkati. Iya, adik-adik, kita mau mengucapkan syukur kepada Tuhan atas adik-adik yang berulang tahun mulai tanggal 24 sampai dengan 30 Mei 2021. Adik-adik, kita berikan doa kepada teman-teman kita yang ulang tahun dengan menyanyikan selamat ulang tahun. Tugas dari kelas Batita hingga kelas Yohanes. Didengar baik-baik ya. Yang pertama, kelas Batita yaitu membuat kartu kasih lebih rinci akan disampaikan di grup dari kakak-kakak Batitanya. Yang kedua yaitu ada kelas Matius. Matius yaitu membuat kartu kasih. Jadi kalian bergambar love. Di bagian dalam gambar itu ada gambar Tuhan Yesus dan foto anak SKM. Lalu dituliskan Yesus mengasihi aku. Nanti lebih rincinya boleh kalian tanya ke grup masing-masing. Yang ketiga yaitu ada kelas Markus. Markus adalah membuat rantai kasih sayang dan menuliskan nama-nama teman yang dikasihi kalian. Bisa nama teman, nama guru sekolah minggu, nama guru-guru kalian, nama orang tua, terserah. Nanti akan dijelaskan lebih rinci di grup kelas Markus. Yang keempat yaitu ada kelas Lukas. Lukas adalah membuat kartu cinta love dan menuliskan nama-nama orang yang mereka kasihi. Nanti kalau kalian masih bingung contohnya gimana, boleh kalian tanyakan juga. Dan yang terakhir yaitu kelas Yohanes. Kelas Yohanes adalah membuat kartu kasih bagaimana Yesus mengasihi mereka. Kalau kalian kurang paham bisa ditanya juga ke grup kelas Yohanes. Nah, untuk adik-adik, pengumuman persembahan kita untuk SKM yaitu bisa dari celengan, bisa dari amplop, ataupun kalian bisa dari transfer. Untuk celengan, kalian bisa mengumpulkan 3 bulan sekali ke gereja. Untuk amplop, kalian bisa mengumpulkan 1 bulan sekali ke gereja melalui Sintua Prayon, atau bisa menghubungi kakak-kakak SKM-nya untuk diambil. Dan yang terakhir untuk transfer, kalian bisa mengumpulkan per minggu dan bisa menghubungi kepada Sintua ataupun guru SKM kalau kalian sudah transfer uang persembahan. Dan untuk tugas-tugas minggu kemarin akan ditampilkan setelah tayangan video berikut. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Shalom. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan
dia panggil